Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi ya di channel Rajin Belajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika untuk kelas 5 sekolah dasar bab 7 membandingkan ciri-ciri bangun datar bagian B ciri-ciri segi 4. Yuk anak-anak kita simak bersama-sama ya. Nah, di ciri-ciri bangun datar ini kita sudah belajar ciri-ciri segitiga. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri segi 4. Adapun yang akan kita bahas nanti mengenai trapesium, kemudian jajar genjang, kemudian persegi panjang, layang-layang, kemudian belah ketupat, dan persegi. Bagian B membandingkan ciri-ciri segi 4. Eksplorasi 7.2a, ayo mengingat kembali segi 4. Perhatikan gambar-gambar bangun datar berikut. Manakah yang merupakan segi 4? Diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Nah, sekarang kita ke bangun A ya. Diamati baik-baik ya anak-anak. Yang A ini termasuk bangun datar segi 4. Untuk yang B ini juga sama merupakan bangun datar segi 4. Untuk yang C ini bukan ya. Kemudian yang D juga bukan. Untuk yang E juga bukan. Kemudian ini untuk yang F termasuk bangun datar segi 4. Kemudian untuk yang G ini bukan. Nah, untuk yang ini apakah bangun H bisa dikatakan segi 4? Ya, betul. Ini termasuk bangun datar segi 4 karena masih dibatasi oleh 4 sisi. Selanjutnya untuk yang I ini bukan. Nah, jadi segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi. Nomor 1, trapesium. Eksplorasi 7.2b, ayo mengingat kembali ciri-ciri trapesium. Perhatikan gambar berikut. Di kelas 4, kalian sudah belajar bahwa bangun A, B, C, D di atas dinamakan trapesium. Maksudnya yang ini ya anak-anak. Apakah trapesium merupakan segi 4? Iya. Manakah sisi-sisi yang sejajar? Untuk memeriksanya, kita coba buat garis dari titik D tegak lurus ke alas AB. Nah, ini ya, diperoleh titik E. Nah, ini titik E-nya. Kita coba buat garis dari titik C tegak lurus ke AB. Nah, yang ini diperoleh titik F. Nah, ini untuk titik F-nya. Ruas garis DE, dan CF, yang ini ya, CF adalah jarak antara sisi DC ke sisi AB. Apakah DE sama dengan CF? DE sama dengan CF? Jawabnya iya. Dengan demikian, apakah DE sejajar dengan CF? Jawabnya iya. Apakah ada sisi-sisi lain yang saling sejajar? Tidak ada. Selain itu, apakah ada sisi-sisi yang sama panjang? Tidak ada. Jadi, apa jenis trapesium di atas? Jawabnya adalah trapesium sembarang. Coba kita perhatikan bentuk trapesium yang lain. Di sini ada trapesium A, B, C, D. Apa jenis trapesium di atas? Jenis trapesium di atas adalah trapesium siku-siku. Manakah sisi-sisi yang sejajar? Sisi-sisi yang sejajar adalah sisi DC dan sisi AB. Apakah ada sisi yang sama panjang? Jawabnya tidak ada. Apakah ada sudut yang sama besar? Ada. Berapa besarnya? 90 derajat. Nah, yang ini ya, anak-anak. Apakah punya sumbu simetri? Jawabnya tidak. Nah, sekarang kita perhatikan trapesium PQRS.
Apa jenis trapesium di atas? Trapesium di atas adalah trapesium sama kaki. Manakah sisi-sisi yang sejajar? Sisi-sisi yang sejajar adalah sisi PQ dan sisi SR. Apakah ada sisi yang sama panjang? Jawabnya ada, yaitu sisi PS dan sisi QR. Apakah ada sudut yang sama besar? Jawabnya ada. Sudut P dan sudut Q, kemudian sudut S dan sudut R. Apakah punya sumbu simetri? Jawabannya punya. Informasi apa saja yang kalian peroleh dari bangun trapesium? Coba tuliskan di buku kalian. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai setidaknya sepasang sisi sejajar. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya siku-siku. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang memiliki satu simetri lipat. Ayo berpikir kritis. Lukas berkata, kalau begitu apakah trapesium boleh memiliki lebih dari sepasang sisi sejajar? Di kelas 4 kita belajar bahwa trapesium hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang dikatakan Lukas menarik bukan? Pendapat yang menyatakan bahwa trapesium mempunyai setidaknya sepasang sisi sejajar dan pendapat yang menyatakan bahwa trapesium hanya mempunyai tepat sepasang sisi sejajar, keduanya dapat dibenarkan. Kedua pendapat tersebut memiliki alasan-alasan yang sama kuat. Suatu hari nanti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalian akan belajar mengenai perbedaan keduanya. Pada buku ini kita bersepakat menggunakan pengertian yang pertama ya, agar wawasan kalian lebih kuat. Bangun datar yang kedua adalah jajar genjang, eksplorasi 7.3C. Ayo mengingat kembali jajar genjang. Perhatikan gambar berikut. Nisa dan Komang bersama-sama memeriksa ciri-ciri jajar genjang ABCD di samping. Pertama, mereka memeriksa sisi AB sejajar dengan sisi DC atau tidak. Ini ya. Dengan menggunakan busur derajat, mereka membuat garis dari D tegak lurus AB di titik E. Nah, yang ini ya anak-anak. Diperoleh ruas garis DE. Mereka juga membuat garis dari B tegak lurus DC di titik F. Nah, yang ini ya. Diperoleh FB. Coba ukurlah panjang DE dan FB. Apakah sama? Jawabannya iya. Dengan demikian, apakah AB sejajar DC? Jawabannya iya. Kedua, mereka memeriksa sisi AD sejajar dengan sisi DC tidak. Dengan menggunakan busur derajat, mereka membuat garis dari B tegak lurus AD di titik G. Nah, yang ini ya. Diperoleh ruas garis BG. Mereka juga membuat garis dari D tegak lurus BC di titik H. Nah, yang ini ya anak-anak. Diperoleh DH. Coba ukurlah panjang GB dan DH. Apakah sama? Jawabannya ya. Dengan demikian, apakah AD sejajar BC? Jawabannya ya. Ketiga, mereka memeriksa panjang sisi-sisi jajar genjang ABCD. Dengan menggunakan penggaris, apakah AB sama dengan DC? Jawabannya ya. Kemudian apakah AD sama dengan BC? Jawabannya ya.
Selanjutnya, mereka juga memeriksa besar sudut-sudut pada jajar genjang ABCD dengan menggunakan busur derajat. Apakah sudut A sama dengan sudut B? Jawabannya tidak. Apakah sudut A sama dengan sudut C? Jawabannya ya. Apakah sudut A sama dengan sudut D? Jawabannya tidak. Pasangan sudut mana saja yang sama besar? Yang sama besar adalah sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Bagus, kalian telah membantu Nisa dan Komang bereksplorasi dengan bangun jajar genjang. Setelah mencermati ciri-ciri jajar genjang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalau begitu, apakah boleh trapesium memiliki lebih dari sepasang sisi sejajar? Di kelas 4, kamu belajar bahwa trapesium hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Apakah jajar genjang merupakan segi 4? Bolehkah jajar genjang disebut trapesium? Dan bolehkah jajar genjang disebut trapesium sama kaki? Nah, dapatkah kalian menyimpulkan apakah jajar genjang itu? Nah, ini ide Nisa ya. Aku menemukan hal berikut. Jajar genjang termasuk segi 4 karena memiliki 4 sisi. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi, jajar genjang adalah segi 4 dengan sepasang sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Kemudian, ide Komang, aku menemukan hal berikut. Jajar genjang termasuk trapesium karena mempunyai setidaknya sepasang sisi sejajar. Sisi-sisi tegaknya, kaki-kakinya juga sejajar. Jadi, jajar genjang adalah trapesium yang kaki-kakinya sejajar. Selanjutnya, jajar genjang memiliki kaki-kaki yang sama panjang. Apakah jajar genjang merupakan trapesium sama kaki? Nah, ini ide Asep ya. Trapesium sama kaki mempunyai satu sumbu simetri. Jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Jadi, jajar genjang bukan trapesium sama kaki. Kemudian ide Yohana, trapesium sama kaki memiliki sudut pada alas yang sama besar. Sudut-sudut pada alas jajar genjang tidak sama besar. Jadi, jajar genjang bukan trapesium sama kaki. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.